Sejarah perkembangan bangunan Palinggi di Pura Mascheti. Berbicara tentang sejarah Pura Mascheti tampaknya tidak begitu mudah, oleh karena sumber-sumber tertulis terutama yang berupa prastasi, merujuk kepada sejarah Pura hampir tidak ada. Walaupun demikian, akan dicoba mengungkapnya dengan mengunggah sumber-sumber lain, seperti artefak yang ada di lingkungan pura, alam dan lingkungan di sekitarnya, Purana, babat, tatwa, dan sumber-sumber lainnya yang menyinggung keberadaan Pura Mascheti. Sumber-sumber yang dimaksud diantaranya yaitu Purana Pura Mengining, Uttarakanda Dewa Purana Bangsul, Dwijendra Tatwa Babat Mengawi, Raja Purana I Gusti Agung Maruti, Raja Purana Dalam Agung Pura Kawista Srinaraya Kresna Kepikasan. Artefak yang ada di lingkungan pura, ekopark atau alam lingkungan di sekitarnya, dari sumber-sumber lain yang ada relevasinya. Secara kronologis, penyusunan sejarah berdiri Pura Mascheti dapat dilewati dari keberadaan dua Palinggi yang ada di dalam pura, yakni Palinggi Saptapatala dan Palinggi Batu Karang. Kemungkinan bentuk bangunan awalnya adalah sangat sederhana dan tidak seperti bentuk saat ini. Niscaya sudah mengalami beberapa kali perbaikan atau renovasi. Sumber data arkeologi yang memperkuat bahwa desa Kramas tergolong desa tua adalah adanya penemuan sarkofagus dengan tidak sengaja tahun 1975 ketika pembuatan pondasi kantor desa. Keberadaan tinggalan tersebut dapat memberikan indikasi bahwa saat itu di Kramas telah berkembang peradaban yang sangat maju. Tradisi penguburan dengan menggunakan sarkofagus menandakan bahwa tata kehidupan sosial kemasyarakatan di desa Kramat telah dibangun secara teratur. Tampaknya Palinggi Tapsana di Pura Mascheti merupakan bangunan Palinggi hasil perkembangan lebih lanjut dari zaman pra-Hindu, yang mulanya hanya berbentuk tepas dan difungsikan sebagai tempat memuja Dewi Ibu atau Dewi Kesuburan. Berkembang menjadi Palinggi Saptapatala tidak lain adalah lambang dari tanah, Pertiwi atau Dewi Ibu. Benda yang berupa batu karang yang disimpan dalam sebuah palinggi yang saat ini juga dijadikan pratima di Pura Mascheti, kemungkinan juga sudah ada sejak zaman pra-Hindu. Ia difungsikan sebagai media pemujaan untuk Dewa Laut Baruna oleh para nelayan. Ketika masuk pengaruh agama dan budaya Hindu, benda tersebut tetap dikeramatkan dan dipuja dengan membuatkan sebuah palinggi sesuai dengan tradisi Hindu sebagaimana tampak seperti saat ini. Sebagaimana diketahui bahwa tradisi membangun pura di Bali telah dimulai sejak kedatangan RSI Merakandea abad ke-8 Masehi, yang diawali dengan pembangunan Pura Besukian Basaki dengan peletakan panca datunya. Bila mana melihat dan mengamati keberadaan palinggi-palinggi yang ada di Pura Mascheti yang berupa bangunan palinggi berbentuk tepasana yang difungsikan sebagai tempat memuja Sang Hyang Saptapatala, dan palinggi batu karang yang tidak lain adalah simbol pemujaan kepada Dewa Laut. Sistem pemujaan yang dianut sebelumnya dijadikan dasar untuk menerima tradisi pemujaan menurut paham yang baru. Tentu komunitas di Medana Kramas tidak mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan tradisi pemujaan yang baru, oleh karena dasar-dasar kepercayaan dari pembawa pengaruh budaya dan agama Hindu sama dengan dasar-dasar kebudayaan orang Indonesia, yaitu dari kebudayaan Neolitikum Asia Tenggara termasuk kebudayaan orang Bali. Merujuk dari sumber Dewa Purnama Bangsul disebutkan bahwa Pura Mascheti dibangun bersama dengan Pura Kentel Gumi, Pura Desa Glegel, Pura Goa Lawang, Pura Eri Jeruk, dan lain-lainnya. Akan tetapi menurut Raja Purana Empu Keturunan bahwa Pura Goa Lawu, Pura Kentel Gumi, dan Pura yang bersatu set hayangan lainnya dibangun ketika kedatangan Empu Kuturan di Bali. Empu Kuturan datang di Bali pada abad ke-11 Masehi. Pada saat pemerintahan Darmodayana Warmadewa, beliaulah Empu Keturunan yang dikenal sebagai perintis pembangun Khayangan 3 di Bali. Dengan demikian, Pura Mascheti telah direnovasi ketika kedatangan Empu Kuturan di Bali, sesuai dengan kebutuhan ruang dan waktu.
Sumber lainnya yaitu Purana Pura Sakena. Di dalam Purana ada dijelaskan bahwa sekembalinya Dang Hayang Nirataha dari Glegel untuk melanjutkan perjalanan spiritualnya menuju ke alam moksa, bahwa Pura Masceti adalah salah satu tempat suci yang dikunjunginya menjelang saatnya moksa tiba. Setibanya di Pura Masceti, ketika Sang Dewi Dang Hayang Nirata duduk dan menyembah, tetapi Ida Batara Masceti tidak mengizinkan dengan alasan bahwa Sang Dewi Ja sudah memiliki status sama dengan Ida Batara. Hanya saja keberadaannya yang di dunia inilah yang membedakannya. Selanjutnya beliau berdua bersama-sama berangkat ke Sakenan dan seterusnya. Jelaslah bahwa menurut sumber ini memberikan petunjuk bahwa Pura Masceti memang sudah ada dan merupakan bagian penting dalam perjalanan spiritual. 2 abad kemudian, tepatnya di awal abad ke-18, ada dijelaskan dalam Raja Purana I Gusti Agung Maruti hal kisah tentang masa kekuasaannya di Glegel selama 26 tahun. Kemudian meninggalkan Glegel menuju ke arah barat dan membangun sebuah tempat tinggal bersama para patihnya, yang kini disebut Desa Kramas sebagaimana pengalaman para pendahulunya. I Gusti Agung juga tertarik untuk mendekat ke Pura Masceti dan juga melihat ada bayangan sinar emas yang tampak dari kejauhan. Setelah dicari sumber sinarnya, ternyata situs tersebut adalah Pura Masceti. Di tempat tersebut, I Gusti Agung menggelar yoga semedi berkata sipta yang diterima dari Ida Batara Masceti. Ia mengadakan penyempurnaan pembangunan di Pura Masceti serta menugaskan Bendesa Gede untuk menjaganya. Dari sumber lainnya, Raja Purnama Dalem Agung, Pura Kawistra Srinaya Kresna Kepakisan maupun Babat Mengawi dengan jelas menyebut bahwa pada saat I Gusti Agung membangun tempat tinggal yang diberi nama Kramas, disebutkan bahwa Pura Masceti sudah ada. Sebagai penguasa di Kramas, I Gusti Agung punya tanggung jawab moral untuk memelihara para Masceti. Beranjak dari kajian sumber-sumber di atas, Pura Masceti yang tampak seperti saat sekarang ini dari sejak awal pendirinya sudah mengalami perkembangan, baik dalam struktur mendalam maupun pelinggah-pelinggahnya, sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu. Bila mana melihat dan mengamati secara seksama eksistensi panggilan-panggilannya, bahwa ada indeksi bahwa bangunan-bangunan palinggahnya sebagai wujud perpaduan dari beberapa zaman. Model bangunan dari awal masuknya Hindu dicairkan dengan transpasnya yang kemudian adalah perkembangan untuk dari punden perundan. Dengan bentuk bangunan awal dari masuknya Hindu, pengaruh periode Empu Keturunan dengan bangunan merunya, dan pengaruh dari periode kehadiran Dan Hayang Nirata dicirikan dengan bangunan Pedamasanya. Kemudian di awal abad ke-18 Masehi, ketika I Gusti Agung Maruti mengendalikan roda pemerintahan di Kramas, tetap menjadi tanggung dan pembangunan pemeliharaan maupun sebagai bentuk upacara yang dibutuhkan. Struktur Pura Masceti. Pura Masceti yang posisinya di pinggir pantai dengan hamparan pantainya yang cukup luas dan didata sedemikian rupa sesuai kebutuhan zona halaman depannya, sehingga membuat panorama lingkungan alam fisik pura menjadi sangat indah. Berkenaan dengan pembagian halaman mandalanya, Pura Masceti dibagi menjadi 3 mandala, yaitu halaman depan sebagai simbol Bru lokal, halaman tengah sebagai simbol bawah loka, dan halaman utama sebagai simbol Swaloka. Di masing-masing halaman terdapat palinggih-palinggih dan bangunan baik yang berfungsi sakral maupun profan. Pada bagian berikut akan disajikan penjelasan tentang palinggih-palinggih dan bangunan yang ada di Pura Masceti disertai dengan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai berikut. Bentuk dan fungsi palinggih di utama mandala jeroan. Di utama mandala jeroan cukup banyak didapatkan palinggih baik yang berstatus sebagai stan istadewata, penyawangan maupun bangunan lainnya yang melengkapi persyaratan jajar kemiri. Palinggih yang tergolong pemujaan pokok di Pura Masceti sesuai dengan yang disebutkan dalam Kutara Kanda Dewi Purana Bangsal adalah pemujaan untuk Dewi Danu dan Sang Hayang Baruna.
Palinggi yang dimaksudkan untuk Staha kedua istimewa tersebut adalah Palinggi Ratu Masyeti sebagai perwujudan Bahtara, Baruna, dan Palinggi Ratu Ulun Swi sebagai perwujudan Dewi Danu. Kemudian Palinggi Batu Karang dan Tapsna merupakan media pemujaan bagi para petani laut atau nelayan dan para petani sawah, yang merupakan bentuk bangunan sebagai konsep pemujaan di Pura Masyeti menggunakan bangunan meru sebagai media komunikasi dengan para istadewata. Dalam pembahasan berikut disajikan deskripsi dari palinggi-palinggi dan bangunan-bangunan lain yang menyelengkapinya. Yang pertama, Palinggi Taksu. Di Pura Masyeti terdapat dua palinggi taksu yang posisinya bergeser ke samping. Keberadaan taksu kembar tersebut dapat diterima secara logika dengan alasan merujuk kepada sejarah pendirian Pura Masyeti. Yang kedua, Palinggi Ratu Ngerurah Agung. Bangunan palingginya Ratu Anggrung tidak dibangun sebagaimana biasanya, yaitu sepenuhnya menggunakan batu pedas atau batu bata. Yang ketiga, Palinggi Pesimpangan Gunung Lebah. Gunung Lebah sama dengan Gunung Batur. Palinggi Pasingan Gunung Lebah berfungsi sebagai tempat stana sementara Ida Batara Gunung Lebah bila mana ada upacara piodalan di Pura Masyeti. Ida Batara Gunung Lebah dimohon hadir dan distankan di Palinggi Pasampingan untuk dipersembahkan sesaji sajen. Yang keempat, Palinggi Pasimpangan Gunung Agung. Tidak jauh berbeda dengan penjelasan di atas bahwa Palinggi Pesimpangan Gunung Agung mengemban fungsi sebagai media untuk mempersembahkan sesaji yang ditunjukkan kepada Ida Batara di Gunung Agung ketika ada upacara piodalan di Pura Masyeti, sehingga tidak perlu lagi datang ke Gunung Agung. Yang kelima, Meru Tumpang 5 dan 6, Meru Tumpang 3. Palinggi yang tergolong pemujaan pokok di Pura Masyeti sesuai dengan yang disebutkan dalam Kutta Kanda Dewi Purnama Bangsa adalah pemujaan untuk Dewi Danu dan Sang Hyang Baruna. Yang ketujuh, Palinggi Ida Batara Segara. Bangunan Palinggi ini berbentuk gedong dikelilingi tembok dan pintu masuk ke dalam ruang tempat pertamanya berbentuk candi bentara. Yang kedelapan, Palinggi Sedahan Segara atau Kiwa Lantangan. Di depan Palinggi Ida Batara Segara terdapat pula buah palinggi sederhana. Yang kesembilan, Palinggi Sedah Ngerurah. Di atas telah disajikan tentang keberadaan Palinggi Taksu dua buah yang posisinya berjajar ke samping. Kesepuluh, Palinggi Dasar. Palinggi Dasar juga disebut Palinggi Sabta Patala. Bangunan palingginya terbentuk tepas atau mengembali bentuk bagian dasar dari bangunan pada masana. Ke-11, Patirataan. Patirataan bukan sebuah palinggi sebagaimana palinggi-palinggi lainnya. Bangunan disebut Patritaan oleh karena di tempat tersebut dijadikan sebagai sumber air untuk kebutuhan di Pura Masyeti. Ke-12, Palinggi Gedong. Menurut keterangan pengaku Gede Pura Masyeti, wawancara tanggal 16 Oktober, Palinggi Gedong ini difungsikan sebagai stana Ida Ratu Gede yang berwujud barong ket ketika upacara piodala di Puri Masyeti. Status Pura Masyeti. Sebagaimana diketahui bahwa penyungsung Pura Masyeti adalah Subak, yakni sebagai Subak, Parkesan, Tabe, dan Gunung Sari. Bila mana dikelompokkan berdasarkan karakternya, karena diomong oleh Subak, Pura Masyeti dikategorikan ke dalam kelompok pura fungsional. Merujuk kepada pengungsunya, yaitu di samping disuguhkan oleh warga Subak juga warga masyarakat Bali. Mencermati keberadaan seperti itu, dapat dikatakan bahwa Pura Masyeti adalah pura yang berstatus pura swigna yang disungsungkan oleh masyarakat Hindu se-Bali. Dengan kata lain, Pura Masyeti adalah pura swagina yang termasuk dalam kategori status khayangan jagat. Pura Subuk untuk status yang diberikan kepada Pura Masyeti karena Subak terkait erat dengan pertanian, baik pertanian sawah maupun pertanian laut. Kedepan tentu terus berkembang kebutuhan akan alih fungsi tanah pertanian yang bertambah terhadap semakin penyempitan area tanah persawahan, dan dalam kurun waktu tertentu tanah pertanian akan menjadi habis ketika tanah sawah telah habis karena beralih fungsi menjadi bangunan, sekaligus Subak tidak akan ada lagi.
Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.